Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Kita membentuk karakter anak-anak kita sehingga di zaman yang modern, globalisasi itu mereka siap tidak terpengaruh oleh sesuatu yang negatif. Mereka satu orang yang menguasai 0,25 atau 0,3 hektar gitu kan, seperti itu, dengan permodalan yang sangat terbatas sehingga sangat bergantung sekali pada pupuk subsidi. Sari Berita. Bekal akidah, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan jadi dasar membentuk generasi emas. Pupuk bersubsidi berkurang, dampak produktivitas padi Cirebon belum capai target. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, bekal akidah, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan menjadi dasar yang kuat untuk membentuk generasi emas bangsa Indonesia. Informasinya dilaporkan Yulianti. Tidak akhlak, itu yang lebih utama ditanamkan. Generasi emas bangsa Indonesia adalah anak-anak yang sekarang berusia 5 tahun dan mampu tumbuh dengan baik. Kondisi tersebut harus dipersiapkan dan difasilitasi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis Gepenta Kabupaten Cirebon, Mahmud Mansur, terkait generasi emas bagi masa depan bangsa. Untuk itu, pemeliharaan dan bekal akidah akhlak atau sikap mental merupakan hal yang urgent dilakukan apabila menginginkan suatu generasi yang memiliki kualitas tinggi. Pendidikan budi pekerti kalau di pendidikan umum ya, kalau di pendidikan agamanya itu akidah akhlak. Itu yang lebih utama ditanamkan. Lalu pengetahuan, keterampilan itu bisa sambil berjalan. Semakin anak itu usianya semakin tinggi, ilmu pengetahuan lebih mudah untuk dia dapatkan. Tapi kalau akidah akhlak atau sikap mental itu kalau tidak ditanamkan dari sejak ini, nanti pada saat dewasa sulit nanti untuk membentuknya. Mahmud Mansur berpesan agar orang tua dan masyarakat mesti waspada terhadap ancaman dan bahaya narkoba yang kini telah menyasar ke ruang pendidikan anak melalui berbagai cara termasuk makanan dan minuman. Jeli dan cermat serta terus memonitor perkembangan di sekitar lingkungan pendidikan menjadi kewajiban yang dilakukan orang tua dan masyarakat. Sementara salah seorang ibu rumah tangga, Nurul Hidayah, mengapresiasi telah dicandangkannya generasi emas 2045 oleh pemerintah. Menuju tahun itu masih menyisakan waktu 23 tahun, namun menurutnya jangka tersebut cukup pendek untuk mempersiapkan secara maksimal generasi bangsa yang kuat menghadapi perkembangan zaman. Hal pertama yang dilakukan untuk menyiapkan generasi emas adalah pondasi diri melalui pendidikan karakter. Bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita sehingga di zaman yang modern, globalisasi itu mereka siap tidak terpengaruh oleh sesuatu yang negatif. Dengan karakter yang kuat, mereka memiliki fondasi untuk melangkah di jalur yang benar. Selain ilmu pengetahuan, tambah Nurul, generasi emas juga dilengkapi dengan berbagai keterampilan, diantaranya bahasa, informasi, dan teknologi yang disesuaikan bakat dan minat. Dari bekal yang dimiliki itu, mereka bisa berkembang dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat positif. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai peran orang tua dan wali murid dalam mempersiapkan generasi tangguh menuju generasi emas masa depan yang berhasil dihimpun RRI. Nama saya Ratu sebagai wali murid dari adik saya. Mungkin untuk mempersiapkan mereka dalam yang pertama tetap mendukung pola belajar mereka supaya tetap belajar on the track di era pandemi sekarang yang mungkin serba susah dan kadang masih harus online, offline, gonta-ganti seperti itu. Lalu untuk dari segi di rumah sendiri cukup memperhatikan pola makan dan pola didik adik-adik saya, terutama dalam hal makanan. Saya biasanya menyiapkan makanan-makanan yang bergizi dan sehat supaya tumbuh kembang adik-adik saya baik dan bisa menyerap pendidikannya dengan bagus juga.
Saya Ahmad selaku wali murid untuk mempersiapkan generasi emas di masa mendatang. Mungkin salah satunya memberikan asupan gizi yang baik serta memberikan edukasi pemahaman bahwa ada yang baik dilakukan dan jangan dilakukan, serta memberikan pengawasan terhadap pergaulannya dan selalu memotivasinya. Saya Putri, seorang mahasiswi di salah satu universitas di Cirebon. Menurut saya, untuk mengoptimalkan pembelajaran atau kegiatan belajar di rumah, selain dengan usaha yang kita lakukan seperti melihat tutor-tutor yang ada di YouTube ataupun berpartisipasi atau mengikuti salah satu aplikasi kegiatan belajar mengajar. Selain itu tetap harus diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna, untuk susunya, proteinnya, tetap vitaminnya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai mencetak generasi emas masa depan bangsa, kita ikuti wawancara reporter Alex Sunardi dengan pemerhati pendidikan Kabupaten Cirebon, Ahmad Jajuli. Ya, Pak Jajuli, kalau kita berbicara mencetak generasi emas untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan, kalau di bidang pendidikan sendiri, Pak Jajuli sebagai pemerhati pendidikan di Kabupaten Cirebon, bagaimana Bapak melihat upaya untuk mencetak generasi emas bangsa Indonesia ini, Pak? Pertama, pendidikan akhlak, itu dulu. Karena apa? Karena tantangan ke depan terjadinya pemerosotan akhlak. Itu pondasi awal. Makanya, kalau soal sains, teknologi, dan sebagainya, itu anak-anak sekarang sudah menapaki arah ke sana. Tapi moral dan akhlak ini harus menjadi fondasi yang kuat. Cara pendidikan nggak lepas daripada sarana prasarana pendidikan. Tentu saja di wilayah kita, di Kabupaten Cirebon ini sangat rendah untuk sarana prasarana. Jadi lengkapi dulu sarana prasarananya yang baik untuk mengambil ilmu pengetahuan dari luar ataupun dari dalam negeri itu sendiri. Terutama pengetahuan dengan sains dan teknologi. Nah, untuk mengarah ke sana, pendidikan akhlak dulu yang diperkuat di setiap sekolah. Sejak usia SD sampai SMP, SMA. Karena ke depan ini luar biasa sekali tantangan kita ini. Tadi Pak Jajuli mengatakan bahwa sarana prasarana ini masih cukup rendah ya Pak. Artinya memang masih banyak mungkin sarana prasarana pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Cirebon. Ini mungkin boleh dikatakan masih banyak yang kondisinya rusak atau belum memenuhi standar untuk mengadakan pembelajaran bagi siswanya Pak ya. Itu yang memprihatinkan kita semua. Pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan. Tapi jangankan lagi penyediaan sarana prasarana yang kaitan IT. Untuk WC saja banyak kerusakan. Untuk lapangan upacara, ruang guru, ruang kelas, terjadi kerusakan yang luar biasa. Ini kan ada kesalahan dalam tata kelola manajemen pendidikan. Ada apa? Jadi janganlah kita bicara untuk ke depan. Sekarang saja dulu benahi dunia pendidikan. Nah, soal ilmu pengetahuan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Terakhir, apa yang ingin disampaikan agar pendidikan terutama di Kabupaten Cirebon ini bisa menghasilkan apa yang diharapkan, mencetak generasi-generasi ke depan, generasi emas untuk kemajuan bangsa Indonesia, Pak? Pertama, political will dari seorang bupati. Itu yang utama. Bagaimana memajukan pendidikan. Kemudian adanya suatu tata kelola manajemen yang baik di dinas pendidikan. Dan ini semata-mata bukan tugas daripada dinas pendidikan saja, tapi semua elemen masyarakat. Kalau potensi anak Cirebon kaitan dengan sumber daya manusia ke depan, saya punya keyakinan mereka tidak kalah. Rapat paripurna istimewa hari jadi ke-524 Kuningan sempat menyinggung soal rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. Hal itu terlontar saat Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi memimpin persidangan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik dinilai sangat memberatkan, apalagi bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kuningan menolak kenaikan BBM dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan saat ini legislatif tengah membahas isu-isu strategis daerah, beberapa di antaranya mengenai penataan aset daerah, revitalisasi pasar tradisional, serta pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Timur Selatan dari Kertawangunan menuju Kadu Gede. Sejauh ini DPRD Kuningan telah membuat 10 buah perda yang ditetapkan bersama pihak eksekutif. Bahkan 3 di antaranya soal APBD, serta sisanya 7 buah perda bersifat umum.
Kaitan dengan hari jadi ke-524 Kuningan, pihaknya mengajak agar seluruh elemen masyarakat selalu mengenang perjuangan para leluhur pendiri Kuningan. Momentum ini diharapkan dapat terus memupuk rasa bangga dan saling memiliki daerahnya sendiri, sehingga dapat bersama-sama membangun demi kemajuan daerah. Pupuk bersubsidi berkurang berdampak produktivitas padi Kabupaten Cirebon belum mencapai target. Untuk membeli pupuk non-subsidinya agak berat. Produktivitas padi Kabupaten Cirebon belum mencapai target atau masih di angka 6,2 ton per hektar. Pengawas benih tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Iwan Mulyawan, mengungkapkan kendala belum tercapainya target produktivitas dipicu oleh masalah nasional yaitu pupuk bersubsidi, di mana saat ini alokasi pupuk bersubsidi telah dikurangi pemerintah sehingga ketersediaannya terbatas. Padahal petani padi di Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada pupuk bersubsidi. Mayoritasnya itu kan ya petani biasa-biasa saja yang luasan penguasaan lahannya juga memang hampir seluruhnya adalah di bawah 2 hektar gitu. Mereka satu orang yang menguasai 0,25 atau 0,3 hektar gitu kan seperti itu dengan permodalan yang sangat terbatas sehingga sangat bergantung sekali pada pupuk subsidi. Kalau pupuk subsidinya berkurang ya untuk membeli pupuk non subsidinya agak berat. Sehingga ini cukup memberikan dampak pada penggunaan pupuk. Penggunaan pupuknya agak berkurang, otomatis ini di produktivitasnya berkurang juga, belum tercapai. Selain itu, pada musim tanam bulan Maret hingga April, banyak terjadi serangan hama penggerek di persemaian padi yang cukup mempengaruhi terhadap penurunan produktivitas. Dampak lain yaitu pada awal tahun musim tanam rendeng 2021-2022 ada beberapa lokasi sawah yang terkena banjir belum bisa teratasi sepenuhnya. Walau kini sudah berkurang jika dibandingkan sebelum adanya Waduk Jati Gede, di mana luasan yang terkena banjir cukup fantastis, di angka 1.000 hingga 3.000 hektar. Namun kini di kisaran luasan 200 hingga 300 hektar dan bisa segera surut dengan kerjasama berbagai instansi terkait yang sigap mengalirkan air ke laut. M. Subhan melaporkan. Pelepasan balon udara dan burung merpati yang dipimpin Kepala LPP RRI Cirebon menandai dimulainya berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-77 tahun 2022. Kepala LPP RRI Cirebon, Muhammad Yusri Darto mengatakan, bulan September ini merupakan bulan kebahagiaan untuk keluarga besar RRI. Menurut Yusri Darto, usia ke-77 bagi manusia sudah menginjak dewasa, sedangkan untuk lembaga adalah sebuah proses untuk lebih profesional dan maju. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh angkasawan-angkasawati terus semangat bekerja dan berkarya untuk menghasilkan produk berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memberikan masukan dan kritik yang positif kepada RRI dalam memberikan pelayanan prima. Aneka kegiatan yang akan mewarnai peringatan Hari Bakti RRI ke-77 tahun 2022, antara lain lomba tendang bola, tenis meja, karaoke, mancing mania mantap, serta bulu tangkis. Selain itu, jalan santai keluarga pada tanggal 4 September 2022 sekaligus dilaksanakan kegiatan lomba-lomba menarik seperti makan kerupuk, kelereng, sarung berantai, dan lainnya. Sedangkan puncak acara yaitu tanggal 11 September 2022 diselenggarakan upacara bendera, penyulutan obor Tri Prastya, dan pagelaran wayang golek di Kuningan. Petani diminta ikuti program asuransi untuk minimalisir kerugian karena gagal panen. Kalau pada saat petani itu gagal panen karena kekeringan itu bisa diklaim. Para petani diminta mengikuti program asuransi untuk meminimalisir kerugian jika gagal panen dampak dari musim kemarau. Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Nur Dunianti saat dikonfirmasi RRI. Menurut Nur Dunianti, BPP Kecamatan Mundu sudah memberikan penyuluhan kepada para petani yang ada di wilayahnya untuk mengantisipasi gagal panen di musim kemarau, salah satunya dengan mengikuti program asuransi. Kalau pusat sih kayaknya belum ada ya, karena yang berwenang menyerahkan data kekeringan itu kan ada petugas khusus KUPT. Nah, kalau dari tahun kemarin sih nggak ada untuk kekeringan, gagal panen gitu karena kekeringan gitu. Sebenarnya sih antisipasi lainnya juga kita sudah penyuluhan
menggunakan asuransi usaha tani padi AUTP, jadi bisa mengcover kalau pada saat petani itu gagal panen karena kekeringan itu bisa diklaim. Nur Dunianti menambahkan luas lahan areal pertanian di Kecamatan Mundu saat ini ada lebih dari 1.000 hektar yang mayoritas ditanami padi serta palawija. Dirinya menghimbau kepada para petani untuk melakukan percepatan tanam dan juga menggunakan jenis varietas unggul untuk menghindari terjadinya gagal panen di musim kemarau. Alex Sunardi melaporkan. Sebanyak 10 anggota berandalan bermotor ditangkap usai melakukan kekerasan yang disertai perampasan dan penggelapan handphone warga Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Aksi begundal jalanan itu sempat viral di media sosial, bahkan suasana penangkapan yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Majalengka berlangsung dramatis. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi didampingi Kasat Reskrim AKP Febri Samosir mengatakan ke-10 pelaku geng motor tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda di wilayah Kabupaten Majalengka. Kapolres menjelaskan motifnya adalah dendam antara geng motor. Namun kali ini para pelaku salah sasaran. Korbannya bukan geng motor yang dimaksud, melainkan warga biasa yang sedang melintas di jalan tersebut. Akibat perbuatannya, ke-10 pelaku berikut sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapolres Majalengka. Para pelaku akan dijerat pasal 80 JO pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun penjara. Pemerintah Kota Cirebon mengajak semua unsur untuk membangun Kota Wali menjadi lebih baik dan maju. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk berkomunikasi, dan tadi saya sudah berbincang dengan beliau, itu siap untuk bisa saling mengunjungi. Pemerintah Kota Cirebon mengajak semua pihak dan unsur untuk membangun Kota Udang tercinta menjadi lebih maju lagi. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz kepada RRI. Menurut Nasruddin Aziz, salah satu kerjasama yang baik bersama rekan dari DPRD Kota Cirebon yang menjadi sangat penting. Apalagi di sisa masa jabatan, baik Wali Kota maupun DPRD Kota Cirebon yang kurang lebih selama 2 tahun harus mampu memberikan dedikasi dan hasil kerja nyata untuk pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik lagi. Kita harus melaksanakan, harus berupaya gaspol ini dengan sisa waktu yang 1,5 tahun buat kami dan 2 tahun buat DPRD. Ini perlu ada sebuah kekuatan besar untuk supaya mempercepat pembangunan melalui sinergitas. Kebetulan kantor DPRD Kota Cirebon dan kantor eksekutif kepala daerah itu berseberangan. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk berkomunikasi, dan tadi saya sudah berbincang dengan beliau, itu siap untuk bisa saling mengunjungi. Ini luar biasa. Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz pun mengajak semua masyarakat Kota Cirebon untuk bersama-sama di segala bidang serta bersemangat membangun wilayahnya menjadi yang terbaik di Jawa Barat maupun di Indonesia. Aji Satria melaporkan. Pendengar, kini kita ikuti berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Pengcap Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Kabupaten Cirebon meminta anggaran stimulan Porprov bisa segera dibagikan, mengingat pelaksanaan Porprov hanya tinggal hitungan bulan. Ketua Pengcap POBSI Kabupaten Cirebon Yundi Rosawaspada kepada RRI mengatakan, dengan belum diterimanya anggaran stimulan Porprov membuat program latihan yang diagendakan POBSI tidak bisa berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. Dengan kondisi tersebut membuat persiapan POBSI dalam menghadapi Porprov tidak maksimal, padahal biliar menjadi salah satu cabang olahraga unggulan yang ditargetkan meraih medali emas. Yundi berharap KONI bisa secepatnya membagikan anggaran stimulan Porprov sehingga cabur bisa mempersiapkan diri dengan maksimal dalam menghadapi Porprov. Sekian berita daerah, selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.